Dari kecil, kita sebagai orang Indonesia pasti sudah belajar soal nabung. Nah sayangnya, meskipun dari kecil kita udah terbiasa nabung, ini aneh banget sebenarnya. Ternyata cuma 24% masyarakat Indonesia yang punya dana darurat yang proper. Bahkan dari hasil yang dilakukan sama Finder, itu 31% Gen Z itu nggak punya tabungan. Bahkan kalaupun ada, tabungannya tuh kurang dari 10 juta gitu ya. Jadi kalau kita gambarin, Gen Z di Indonesia tuh kan ada 80 jutaan orang. Artinya 23 juta Gen Z di Indonesia itu tidak punya tabungan, alias hidupnya paycheck to paycheck, atau bahkan pinjol to pinjol ya. Nah fenomena ini akhirnya bikin gue bertanya-tanya gitu kan, kita semua tahu nabung itu penting. Kenapa kita nggak pada nabung? Oke, makanya selamat datang di segmen Psychology of Finance, di mana kita bakal ngebahas aspek psikologi dari berbagai masalah finance supaya lo punya mindset yang tepat untuk ngambil keputusan finance yang terbaik setiap harinya. Stay tune, oke? Welcome to Psychology of Finance. Ada 3 masalah utama yang bikin kita, ya terutama anak muda nih ya, itu susah nabung. Pertama, nah ini masalah konsumsi. Jadi ya YOLO aja gitu anak-anak muda zaman sekarang tuh ya, karena mereka mikirnya kalau nggak sekarang kapan lagi. Nah belum lagi sekarang tuh banyak kan pelarian-pelarian ya, tempat-tempat healing atau mungkin bahkan games gitu ya, yang harganya juga kemarin gue baru beli ya 500 sampai 1.500.000 misalnya. Ya banyak orang yang akhirnya mikir ya udah mendingan gue beli game gitu ya, game Spider-Man yang harganya segini, Assassin's Creed, mendingan gue ikut konser harganya 2 juta 3 jutaan gitu. Kalau nggak sekarang soalnya kapan lagi gitu. Yang bikin akhirnya banyak dari mereka anak-anak muda ini meremehkan potensi dari keadaan tidak terduga yang mungkin butuh tabungan. Contohnya kayak ya sekarang sih ya rame-rame banyak konser gitu ya, Coldplay, BMTH kemarin yang juga cancel ya dan lain sebagainya. Banyak banget postingan sosmed yang bilang ya uang bisa dicari tapi Coldplay ke Indonesia cuma sekali gitu. Akhirnya apa? Banyak orang yang maksain beli tiket dan ngorbanin ya dana darurat, bahkan jual motor, jual mobil dan sebagainya. Which sebenarnya keputusan ini ya terserah lu, tapi ini sangat bisa beresiko di jangka panjang. Yang kedua tuh biasanya orang yang nggak nabung itu menyalahkan faktor eksternal. Nah jadi ada ya ini banyak lah ya orang yang suka nyalahin, merasa dirinya sebagai korban gitu. Nah ini namanya teori blaming ya. Teori psikologi ini tuh ngejelasin kalau orang tuh ya sering banget nyalahin faktor eksternal untuk ngejaga self esteemnya mereka lah, bisa dibilang. Kayak misalnya lu bilang, oh gue nggak bisa nabung karena lagi banyak pengeluaran, oh gue nggak bisa nabung karena lagi ada Coldplay, gue nggak bisa nabung gara-gara game ini baru muncul, gue nggak bisa nabung karena ya ada skin nih di misal Mobile Legends atau di Genshin misalnya yang baru dibeli. Padahal sebenarnya kalau dipikir lagi banyak yang bisa ditunda dulu karena itu ya keputusan orang tersebut lah untuk beli atau enggak. Dan kalaupun nggak beli bisa jadi nggak rugi juga. Jadi memang ada pengaruh faktor eksternal, apalagi kalau gaji lu mungkin belum UMR misalnya, ya oke lah gitu ya. Tapi nggak bisa sepenuhnya kita nyalahin eksternal juga. Akibatnya ya banyak juga sih ya Gen Z zaman sekarang yang menunda nabung atau bahkan nggak nabung sama sekali, atau bahkan kayak udah mikir alah kayaknya gue nggak akan bisa nabung gitu sampai kapanpun. Nah ini jadi ya begitulah ya gitu. Akhirnya cuma 1 dari 4 orang yang punya dana darurat, sisanya nggak punya dana darurat. Terus yang ketiga, nah ini juga yang sering kita lihat ya, yang sekarang juga kan banyak tuh ya kasus-kasus nilep duit. Kemarin ada nilep duit panitia konser festival. Terus ada juga yang nilep duit dia karyawan selama 2 tahun sampai 1 miliar. Terus ada juga yang gue denger berbagai macam kasus nilep duit lainnya, atau minjem tapi nggak dibalikin sampai diviralin di Twitter misalnya. Nah ini kenapa sih orang bisa nilep duit kayak gini? Nah ternyata banyak kasusnya adalah karena standar sosial cuy, karena gaya hidup itu. Jadi biar bisa mabok-mabokan lah. Bahkan kemarin juga gue denger kepala desa ada yang korupsi terus buat LC ya, buat pemandu lagu gitu, sampai ratusan juta buat nyawer doang sama karaokean. Itu kayak kan itu sebenarnya adalah gaya hidup biar lu bisa sejajar sama circle yang lain gitu ya, biar lu bisa menikmati gaya hidup tertentu yang sebenarnya kalau gue lihat sih nggak penting-penting amat ya gitu. Ada juga yang liburan ke Bali 2 bulan sekali dan bosnya di hide tapi dia instastory terus gitu. Dan ini gue nggak tahu ini dari mana sih ya, tapi mungkin banyak dari mereka yang berusaha buat ya kelihatan keren gitu ya di Instagram dimanapun. Bisa juga karena udah ya stres banget jadinya kayak ya udahlah gue mabok-mabokan pakai duit kantor aja gitu. Atau ya mungkin mereka pengen menghabiskan lebih dari yang mereka mampu gitu ya, jadinya nggak ada uang lagi buat nabung gitu. Nah, ini yang menarik gitu ya dari generasi sekarang dibandingkan generasi dulu. Kalau generasi dulu mungkin entertainmentnya nggak sebanyak itu, sekarang tuh ya banyak pilihan gitu ya. Dan ya mungkin dekat-dekat lu bisa clubbing gitu ya, dekat rumah lu bisa mesen banyak minuman. Kalau zaman sekarang ya itu udah lebih beda lah gitu ya. Tapi tetap aja harusnya bisa nabung kan gitu. Bahkan harusnya nggak nyuri gitu ya, nggak nilep.
Nah, nabung itu kan penting ya, karena bisa ngasih kita financial safety net. Nah, kalau kita nggak nabung, ya kita bakal resiko makin parah nih, yang namanya ada yang namanya financial anxiety gitu, atau kecemasan finansial. Akhirnya apa? Ya banyak masalah kesehatan mental yang datang gitu. Makanya kalau lu lihat, kenapa sih masalah kesehatan mental naik ya? Salah satunya karena masalah finansial juga. Makanya kita sekarang 1% juga sering banget bahas finansial, karena sebenarnya ini core-nya. Jadi kalau lu mikir masalah kesehatan mental tuh banyak dialami orang kaya, lu salah cuy. Secara statistik, dan gue juga pernah terjun langsung gitu ya, untuk lihat misalnya ibu-ibu di perumahan yang kumuh ya, yang nggak kerja, yang nggak punya duit. Gue juga dulu sempat ngekos, by the way, di kos yang kumuh pas gue masih mahasiswa, masih miskin. Gue ngerasain banget beda lingkungannya ketika gue memang tinggal di ya, komplek yang mantep lah sama di yang kumuh gitu. Lebih sering marah-marah, lebih sering ngomong kasar, anaknya dimarahin, mungkin dipukul gitu ya. Nah, jadi ini juga kan bisa ya ningkatin masalah kesehatan mental. Nah, terus apa yang bisa kita lakuin? Nah, ini makanya lu perhatiin nih baik-baik next section, oke? Nah, di sini gue bakal jelasin nih ya, apa aja yang perlu lakuin step by step berdasarkan kurikulum life skills dari 1%. Gimana caranya buat lu ngelola duit biar lu bisa nabung dengan konsisten. Nah, di sini gue pakai filosofi small wins. Sebenarnya, gimana caranya nih ya untuk lu meningkatkan perilaku lu lebih baik setiap harinya, minimal 1% aja ada peningkatan. Nah, di sini nabung aja nggak cukup. Nabung memang first step lah. Kan kita di sini ngebahas alasan kenapa susah nabung ya. Solusinya adalah nabung. Tapi sini gue bakal jabarin. Nah, kalau berdasarkan kurikulum life skills, lu bisa mulai dari level 1 sampai dengan level 4. Level 1, oke, level 1 ngapain? Perbaiki cash flow. Ya, ingat, mulai dari kerja, gimana caranya buat cash flow-nya positif. Jangan sampai negatif. Utang jaga sampai cuma 30-50%. Nah, 50% tuh paling mentok. Jika kalau gaji lu 5 juta, usahain utang lu cuma 2,5 juta. Jangan lebih, oke? Terus habis itu level 1, masih nih level 1 ya, tadi cash flow. Yang kedua adalah infrastructure. Sedikit boros atau sedikit mahal buat beli barang-barang yang bisa ningkatin income itu nggak apa-apa. Misal beli laptop ya, beli iPhone kalau lo content creator, beli apa lagi? Banyak ya. Beli meja biar lo nggak pegel, biar lo bisa kerja lama, itu mantep tuh. Level 1, infrastruktur. Tadi kita bahas apa level 1 cash flow, yang kedua adalah infrastruktur. Gitu. Dan yang ketiga apa di level 1? Nah, fashion sebenarnya. Kenapa fashion penting? Karena ini penting banget buat fresh graduate. Banyak banget yang kayak ngerasa bahwa pakaian tuh nggak sepenting itu. Well, kalau lu interview kerja nih, terus lu dianggap nggak rapi, atau lu kelihatan kusem gitu ya dan lain sebagainya. Terus meskipun lu skillnya bagus, terus ada orang lain yang mungkin lebih cakep dari lu ya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih rapi. Siapa yang bakal dipilih kalau skillnya sama? Ya yang lebih cakep lah, gitu kan. Jadi level 1 infrastruktur, fashion, dan yang paling penting yang paling awal cash flow. Oke. Ini level 1 nih. Level 2, nah jangan lupa dana darurat ya. Jangan lupa ngumpulin dana darurat. Dana darurat tuh minimal 3 bulan ya, 3 bulan pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran lo tiap bulan adalah 2 juta, dana darurat tuh minimal 6 juta. Oke? Itu kalau single. Kalau misalnya lo bersuami, beristri, berarti harus lebih banyak. Level 2 juga apa lagi? Jangan lupa dibayar proteksinya ya. Sebenarnya kalau lu bisa beli asuransi nih, lu bisa nabung buat beli asuransi, itu bagus juga di level 2 ini. Karena seringkali BPJS kan mungkin kadang nggak bisa kita andelin dalam beberapa situasi nih. Nah, makanya bagus untuk lu untuk punya asuransi lain gitu, asuransi yang swasta lah gitu ya. Biasanya lu bisa tanya juga sih ke bank yang memang lu pakai. Nah, itu level 1, level 2. Itu lu harus udah mantep nih. Ada juga level 3. Nah, level 3 ini lu harus sudah mulai investasi buat short term. Asumsinya lu udah punya dana darurat, lu udah fashionnya bagus, infrastruktur kerja lu udah oke. Apa yang harus dituju? Nah, yang harus dituju adalah biasanya tujuan orang tuh ya nikah, beli mobil. Jadi ya meskipun gue tidak menyarankan beli mobil guys, gitu ya, karena mobil mahal guys sekarang ya. Gitu. Kalau nikah ya itu terserah lu sebenarnya. Gue sendiri nikah di umur yang cukup muda ya. Ya itu harus nabung buat itu ya. Karena nikah tuh pesta keluarga bisa dibilang. Jadi kadang ya lu bakal ribet sama urusan keluarga. Gue sendiri gak peduli sebenarnya pengen nikah mahal atau murah gitu ya. Akhirnya gue sih nikah murah. Tapi gue sendiri yang bisa dibilang keluarganya gak ribet-ribet amat, juga tetap ngeluarin banyak gitu ya. Gue ngeluarin sekitar 150 juta gitu. Itu udah semua sih ya, dari pre-wed dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan keluarga tuh memang bakal keluar sekitar 300 jutaan lebih. Nah, makanya ini lu harus nabung kalau lu mau nikah gitu ya. Bisa bagi dua juga sih sama pasangan lu kalau misalnya dia bersedia. Nah, ada juga level 3 nih, investasi yang long term. Nah, investasi long term taruhnya di mana? Bisa di yang lebih high risk. Kalau lu masih muda ya, reksadana, saham ya, bahkan kripto.
gitu kan. Nah level 3 lagi gitu ya, ini ada investasi long term lagi. Nah ini yang menurut gua masih worth it adalah beli rumah. Nah beli rumah gimana caranya ya, pasti KPR sih ya untuk kebanyakan orang. Nah ini tergantung lu mau KPR-nya gimana dan di mana. Gua pribadi juga nggak menyarankan banget beli rumah sih kalau lu sering pindah-pindah atau lu kayak gampang bosen kayak gua sekarang. Pastiin aja lu beli rumah kalau lu udah mau settle down gitu ya. Terus gimana nih kalau lu nggak bisa nabung, ini banyak banget kan yang harus ditabung. Nah saran gua, lu belajar. Ya belajar dari mana? Gimana sih biar nabungnya lebih optimal gitu, jangan sampai rugi gitu ya kena administrasi bank dan lain sebagainya. Nah ini saran gua, lu belajar literasi keuangan di Blue Academy. Jadi Blue Academy ini nyediain program financial education dan literasi yang gratis, tapi ini komprehensif banget dan sistematis. Ini gratis guys. Lewat program ini lu bakal diajarin konsep penting tentang dunia keuangan yang sesungguhnya. Meskipun ini tuh aslinya nggak gratis, 350.000 harganya karena ini sebulan full. Tapi karena ini spesial, lu udah jadi sobat Blue. Ini adalah sebutan buat lu yang udah punya aplikasi Blue dan udah jadi nasabah. Ini jadinya free guys, jadi gratis ya. Lu bisa cek di description box untuk daftarnya tuh caranya gimana gitu. Karena gue juga ikut ya Blue Academy. Gue juga sempet nanya teman gue yang ikut di batch sebelumnya, itu mantep banget sih pengetahuannya. Itu kayak mini bootcamp lah bisa dibilang untuk financial education dan literacy. Materi yang dipelajari apa aja? Pertama, strategi pintar ngoptimalin keuangan. Kedua, tips dan trik buat maksimalin potensi keuangan. Terus ada juga challenge dan juga cashbacknya. Gak cuma sekedar teori jadi guys ya, bakal ada penerapan langsung lewat challenge dan reward. Ada voucher belanjanya biar lu lebih hemat ya, lu tahu belanja di mana yang lebih oke. Merchandise, ada kartu flash special edition, dan gue pribadi yang ikut Blue Academy secara langsung, gue ngerasa pertama gue lebih hemat, kedua gue lebih semangat buat nabung karena gue dapet duit cuy, gitu ya. Jadi silakan buat lo yang belum jadi sobat Blue, silakan untuk daftar ya, pakai kode 1%. Blue bisa jadi solusi banget buat anak muda biar kita bisa belajar nabung dan kelola keuangan gitu. Bisa buka rekening, cuma pakai video call doang, lu kagak perlu ke cabang ngantri-ngantri, wah udah nggak zaman cuy ya. Bebas biaya admin, gak ada saldo ngendap, gak ada saldo minimum. Biasanya kan ada saldo minimum tuh, ini kagak ada. Ada Blue Saving buat pisahin keperluan budgeting, buat berbagai keperluan tadi ya, infrastruktur apa-apa. Terus yang ada juga bisa patungan nabung bareng. Ini buat lu yang sama pacar lu mungkin ya, di fitur Blue Gather. Terus ada juga dapat cashback dan promo menarik tiap bulan. Gila, menurut gue ini salah satu bank dengan cashback terbanyak ya. Gua mau ke bioskop, ada iklannya, ada juga cashbacknya. Gua mau ke cafe, ada juga. Gila, emang Blue ya. Ini gue jujur, gue ngomong barusan jujur tanpa endorse kalau kalimat barusan ya. Gitu. Karena gila banget, makanya gue sekarang jadi pakai Blue sebagai salah satu daily driver gue. Oke? Oke, at the end of the day, menabung itu bisa dibilang hal yang lumayan simple ya. Itu yang tadi, tapi hal yang simple belum tentu mudah guys. Karena faktanya banyak yang susah nabung, tapi semoga dengan informasi yang gue kasih kali ini, lu bisa jadi nabung guys. Oke? Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Gue Evan 1%. Well, thanks.